Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rizal Aminullah. Pada video kali ini saya akan membahas soal logaritma yang muncul di SNBT 2024 tahun ini. Ini adalah soal bocoran-bocoran yang keluar dan sudah beredar di internet ya. Jadi coba kita bahas gitu ya. Baik, kita langsung saja. Ini soal yang pertama. Soal yang pertama itu ini soalnya cukup mudah ya. Nah, sebelum kita jawab soal yang pertama, ada beberapa hal atau beberapa sifat yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu gitu ya. Nah, sifatnya apa gitu? Dalam logaritma itu ada banyak sifatnya, banyak sekali gitu ya. Tapi di soal-soal UTBK khususnya tentang logaritma, kita nggak banyak sifat yang harus hafal sih gitu ya. Oke, yang pertama sifatnya adalah kalau ada log A kali B gitu ya, atau saya tulis lebih lebih detail gitu ya. Kalau ada A log MN gitu ya, MN itu artinya M kali N gitu. Ini bisa kita ubah jadi A log M tambah A log N gitu ya. Jadi basisnya harus sama nih. Ini basisnya A, ini basisnya juga A. Gitu ya. Dan berlaku sebaliknya teman-teman. Jadi kalau ada A log M tambah A log N, dia bisa diubah jadi A log M kali N dengan catatan basisnya sama. Baik, nah berikutnya. Kalau ini soalnya log 12, gimana cara ngerjain log 12 ini gitu ya. Nah, log 12 ini ada basisnya nggak? Kalau nggak ada basisnya artinya dia tuh basisnya 10 teman-teman. Jadi nggak usah dihiraukan, itu tuh ada basisnya. Cuman basisnya 10, kalau basisnya 10 nggak ditulis gitu. Kayak gini jadinya. Jadi log 12 itu, kita mau sederhanakan. Akan diubah jadi bentuk M sama N. Artinya 12 ini harus diubah ke dalam bentuk harus ada yang memuat 2 sama 3. Nah, log 12 itu kan sama aja kayak log 2 kali 2 kali 3 teman-teman. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 3 12. Nah, ini kan sudah memenuhi sifat yang ini saya tulis tadi nih. Udah memenuhi sifat yang ini gitu ya. Maka dia bisa diubah jadi penjumlahan teman-teman. Jadi log 2 tambah log 2 tambah log 3 gitu ya. Log 2 berapa teman-teman? M ya. Log 2 lagi berapa? M. Log 3 N. M tambah M berapa teman-teman? 2M. Nah, tambah N. Ada jawabannya? Ada ya, yang D. Seperti itu. Mudah ya untuk soal yang pertama. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya teman-teman. Ada soal jika 2 log 5 sama dengan A katanya ya. 5 log 3 sama dengan B, maka 9 log 16 sama dengan. Nah, jadi tujuannya kalau ada soal kayak gini, 9 log 16 itu harus diubah ke dalam bentuk A sama B gitu teman-teman ya. Terus gimana? Nah, yang harus teman-teman ingat ada sifat logaritma yang lain gitu ya. Sifat yang tadi teman-teman harus ingat ya, yang tadi yang sebelumnya yang ini. Terus sama sifat yang ini teman-teman. Kalau ada A log B, ini bisa diubah jadi 1/B log A teman-teman. Ini sifatnya yang pertama. Terus sifat yang kedua yang harus kita tahu untuk menyelesaikan soal yang ini ya. Kalau ada A log B, ini bisa diubah jadi X log B per X log A teman-teman. Di mana X itu sebarang bilangan bebas gitu ya. Sebarang gitu ya. Tapi X-nya itu harus lebih besar daripada
harus lebih besar daripada 0 dan X tidak boleh sama dengan 1. Jadi X-nya tuh bebas gitu. X-nya bebas gimana kita. Yang penting bisa memudahkan nantinya. Jadi clue-nya X-nya itu bebas dan bisa memudahkan kita gitu ya. Nah, cukup sifat ini saja yang harus teman-teman tahu untuk menyelesaikan sifat nomor kedua ini gitu ya. Jadi gimana dong? Nah, kita tinggal ubah berarti. Berarti kan diminta tuh 9 log 16. Nah, 9 log 16 mau diubah ke dalam bentuk A sama B. Kita nggak bisa langsung ubah. Coba misalkan kita pakai sifat nomor 1 diubah jadi 1 per B log A. B-nya tuh ini kan, ini A-nya 9, B-nya 16 gitu kan. Berarti kita ubah jadi 1 per 16 log 9. Asa tidak menyelesaikan apapun kan gitu ya. Jadi tidak bisa nih pakai sifat nomor 1. Coba kita pakai sifat nomor 2 teman-teman. Jadi gimana? X log B berarti X log 16 per X log 9. Nah, PR kita sekarang adalah mencari nilai X teman-teman. Tadi kata saya, untuk nyari nilai X itu kita bebas teman-teman. Angkanya bebas. Jadi kita mau nyari nilai X. Berapa kira-kira X-nya gitu ya? Berapa ya kira-kira X-nya? Nah, X-nya tuh bebas. Terus gimana cara milih X-nya biar kita tahu gitu? Kalau dibebaskan kan banyak banget bilangannya. Nah, teman-teman tinggal milih angka yang ada di sini dan ada di sini. Apa angka yang ada di keduanya, teman-teman? Iya, benar 5, teman-teman. Jadi X-nya kita pilih 5. Jadi 5 log 16 per 5 log 9, teman-teman. Setelah itu gimana? Setelah ini kita ubah 16 sama 9 agar memuat 5 sama 3. Agar memuat 2 sama 3, teman-teman. 5 log 16 itu kan sama aja kayak 5 log 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kan gitu ya. Benar ya teman-teman ya? Nah, 5 log 9 itu kan sama aja kayak 5 log 3 kali 3 kan gitu. Oh, kalau perkalian tadi jadi apa teman-teman? Jadi penjumlahan. Ini sama aja kayak 5 log 2 tambah 5 log 2 tambah 5 log 2 tambah 5 log 2 per 5 log 3 tambah 5 log 3. Ini kan bisa dijumlahin teman-teman. 5 log 2 tambah 5 log 2 tambah 5 log 2 tambah 5 log 2 sama dengan berapa? Atau misalkan, aduh bingung ini gimana 5 log 2 gak bisa dijumlahin apa gimana? Ya kita tinggal cari aja teman-teman. 5 log 2. Kalau 5 log 3 ada gak di sini? 5 log 3 ada ya. 5 log 3 itu adalah B teman-teman. Nah, 5 log 3 itu adalah B di sini nih. Nah, kita coba cek nih. 5 log 3 itu adalah B di sini nih. Nah, gitu ya. Tapi 5 log 2 ada nggak? Adanya kan 2 log 5. Gimana dong? Kita bisa gunakan sifat nomor 1, teman-teman. Nah, kita bisa gunakan sifat nomor 1. 5 log 2 itu sama dengan, kita pakai sifat nomor 1. Jadi 1 per B log A. Berarti B-nya ini 2. Jadi 2 log 5. 2 log 5 apa di soal? Oh, A. Ternyata 1 per A. 5 log 3 berapa? B. Jadi bisa kita ubah tuh jadi 1 per A tambah 1 per A tambah 1 per A tambah 1 per A per 5 log 3 itu B tambah B. Gitu ya. Ini kan penyebutnya udah sama nih. A semua. Bisa dijumlahin. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 4 per A per dibagi B tambah B 2B, teman-teman. Nah, berarti ini sama aja kayak 4 per A dibagi 2B per 1. Kalau bagi jadi apa teman-teman? Jadi kali. Jadi 4 per A dikali 1 per 2B. 4 sama 2 bisa dicoret ya. Jadi 2. Jadi jawabannya adalah A kali B, AB. Jadi 2 per AB, teman-teman. Seperti itu jawabannya yang A. Mudah ya. Semoga bisa dipahami.
penjelasannya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke soal berikutnya gitu ya. Nah, ini soal berikutnya. Ini soal yang keluar di gelombang kedua kalau nggak salah, tapi hari-hari pertama gitu ya. Oke, teman-teman, ini katanya diketahui log 2 sama dengan K, log 3 sama dengan L. Maka nilai dari 3 log 2 per 3 log 6 katanya. Gimana nih cara mengerjakannya gitu ya. Nih teman-teman, kalau ada soal kayak gini, kan ini ada basisnya nggak teman-teman? Nggak ada ya? Ini nggak ada basisnya kan? Ini nggak ada basisnya. Kalau nggak ada basisnya itu artinya basisnya 10 teman-teman. Terus di sini diketahui apa? 3 log 2 per 3 log 6. Ini teh kan sama dengan X teman-teman. Ini teh kan sama dengan X yang tadi. Ini X, ini X. Nah, sama kayak sifat yang ini kan gitu. X-nya kata saya tadi apa? Bebas. Berarti kalau bebas, tinggal kita ganti aja. Karena ini udah sama, ya udah kita ganti aja X 3-nya gitu. Sama berapa? Sama 10. Jadi 10 log 2 per 10 log 6. Gak apa-apa karena X-nya kan bebas, gimana kita. Udah kalau kayak gitu tinggal kita kerjain aja langsung. 10 log 2 10 log 2 kan ada ya, 10 log 2 itu K. 10 log 6, 6 itu kan bisa kita ubah tuh. Jadi 10 log 2 per 10 log 6 itu 6 bisa kita ubah jadi 3 kali 2 atau 2 kali 3 ya teman-teman ya. Nah, jadi 10 log 2 per 10 log 3 tambah 10 log 2. Kan ini sifat logaritma yang pertama tadi. 10 log 2 berapa teman-teman? Ini ya, K gitu. Per 10 log 3 berapa? L. Ditambah 10 log 2 K gitu. Jadi jawabannya adalah K per 1 ini bukan 1 L. L tambah K ada nggak? Ada ya yang A. Udah seperti itu teman-teman. Gampang dan mudah gitu ya. Oke, paham ya teman-teman untuk soal yang satu ini. Kalau sudah paham kita bisa lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, nah ini ada soal juga nih. Ini kayak soal logaritma teman-teman. Padahal ini bukan soal logaritma loh. Nah, ini soal lebih ke soal persamaan kuadrat. Gimana nih cara jawabnya? Coba kita jawab ya. Nah, sebelum kita menjawab ini teman-teman harus tahu dulu definisi logaritma. Definisinya gitu ya. Definisi logaritma itu asalnya itu dari eksponen teman-teman. Kalau ada A pangkat B sama dengan C, ini bisa diubah jadi A log C sama dengan B teman-teman. Nah, jadi atau contohnya gini deh. Contoh, kita pakai contoh ya. Kalau ada 2 pangkat 3 sama dengan kan 8 ya. Kalau kita ubah ke dalam logaritma jadi gini teman-teman. 2 log A-nya kan 2. C-nya itu 8. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi logaritma itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, 2 log 8 itu artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3 gitu. Itu makna dari log. Kalau ada pertanyaan 2 log 32 artinya apa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ya 5 gitu. Dan ini adalah definisi logaritma itu sendiri teman-teman. Oke. Kalau misalkan sudah paham definisi ini, ya udah berarti ini, nah ini sebagai A, yang ini sebagai C, dan ini sebagai B. Berarti ini bisa kita ubah menjadi bentuk biasa. Ubah jadi bentuk eksponen teman-teman. Gimana? Berarti A pangkat B, A-nya 2, A-nya 2, pangkat B 2 sama dengan XY. 2 pangkat 2 berapa? 4. Jadi XY sama dengan 4 teman-teman. Kemudian gimana cara ngerjain ini? Ya kita tinggal ubah gitu ya. Kita punya XY sama dengan 4. Lalu gimana ngubahnya? Karena kita punya informasi yang ini nih. Nah, kita bisa ubah ini jadi
Karena ini yang ditanyakan nilai Y gitu ya, kita bisa ubah jadi nilai X dulu yang ini gitu ya. Nah, X itu sama dengan Y-nya pindah ruas jadi 8 dikurang negatif Y. Kemudian X yang di sini, nah ini kan katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Nah, kita pakai substitusi aja. Subs 1 ke 2 gitu ya. Kan kita punya XY sama dengan 4. X-nya sama dengan 8 min Y teman-teman. Jadi 8 min Y dikali Y sama dengan 4. Ini tinggal kita kali pelangi nih. 8 kali Y 8Y. Negatif Y kali Y negatif Y kuadrat sama dengan 4. Gitu ya. Kita pindah ruasin aja nih ke sebelah kanan biar positif enak. Jadi Y kuadrat min 8Y plus 4 sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan bentuk persamaan kuadrat teman-teman. Jadi bukan logaritma lagi. Terus gimana cara nyari Y-nya? Nah, cara nyari Y-nya, nah ini kita lihat. Ini itu bukan persamaan kuadrat yang spesial gitu. Ini persamaan kuadrat yang lihat aja nih di opsinya. Ada akarnya, ada akarnya, ada akarnya. Berarti ini nggak bisa difaktorkan teman-teman. Kalau kayak gitu gimana dong caranya? Kita pakai rumus kecap atau rumus ABC gitu ya. X12, ada yang masih ingat rumusnya? X12 rumusnya itu adalah min B plus minus akar D dibagi 2A gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini teman-teman cari dulu A-nya berapa? 1. B-nya berapa teman-teman? Negatif 8. C-nya berapa? 4. Nah, udah tinggal kita masukin minus B, B-nya minus 8. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi 8 plus minus D. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya kan? D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti minus 8 kuadrat minus 4 kali 1 kali 4 kan gitu. Dibagi 2A2 kali 1. Jadi 8 plus minus akar. Nah, minus 8 dikurangi 64 ya. 64 dikurang 16 per 2. Sama dengan 8 plus minus akar 48 per 2. Akar 48 tuh sama aja kayak berapa teman-teman? Plus minus 48 tuh kan 16 kali 3 ya. 16 kali 3 per 2. Akar 16 berapa sih? 4. Akar 3 nggak ada. Ya udah berarti itu sama aja kayak 8 plus minus akar 16 4. Jadi 4 akar 3 per 2 teman-teman. Ini tinggal kita sederhanakan. 8 dibagi 2 berapa? 4 plus minus 4 dibagi 2 2 akar 3. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya. Jadi jawabannya apa? Yang B. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau kalian sudah paham, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kayaknya soal terakhir teman-teman untuk video kali ini. Nah, jika katanya ini ada lambang apa nih? Lambang ini menyatakan bilangan bulat terkecil. Maksudnya gimana sih bilangan bulat terkecil? Jadi gini teman-teman. Kalau misalkan saya punya 7,6. Jadi ini teh menyatakan bilangan bulat terkecil daripada atau sama dengan bilangan realnya. Ini tuh bilangan bulat terkecilnya berapa teman-teman? Jadi kita bulatkan ke bilangan terkecilnya. Ya 7 gitu. Sekarang ada 8,1 dibulatkan ke bilangan terkecilnya berapa? Ya 8 gitu teman-teman. Nah, semoga dipahami ya. Sekarang di sini ada 3 log 35. 3 log 35 tadi saya nanya. Kalau ada 2 log 16 artinya apa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Kan 4 gitu. Benar nggak? 2 log 32 artinya apa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Ya 5 kan gitu. Kalau 3 log 35. 3 pangkat berapa yang hasilnya 35? Nggak tahu kan kita. Karena 3 itu kalau dipangkatin 3 pangkat 1 kan 3. 3 pangkat 2. 3 pangkat 1 kan 3 gitu kan. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 3 pangkat 3 berapa? 27. 3 pangkat 4 berapa? 81. Oh ini kan 35. Gimana dong? Berarti 35 tuh antara 27 sama 81 kan?
dia log 35 tuh nggak mungkin hasilnya 4. Tapi lebih dari 3 hasilnya. Karena log 35 itu pasti lebih dari 3. Karena kalau di sini kalau ditanyanya 3 log 27, artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Pasti jawabannya 3. Tapi kan yang 3 log 35, berarti dia itu adalah 3, sekian gitu teman-teman. Nah, maka kita bulatkan. Bulatkan ke bilangan bulat terkecilnya berapa teman-teman? Ya 3. Nah, jadi P-nya 3 teman-teman. Kalau P-nya 3, ini Q-nya 3. Berarti artinya apa? Sama dengan seperti itu. Mudah bukan? Oke. Kalau mudah, kalau bisa dipahami, alhamdulillah gitu ya. Itu saja mungkin ya untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terbantu dan paham atas penjelasannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe gitu ya teman-teman. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa terbantu seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.